Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai runtuhnya kerajaan Pajang pasca meninggalnya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Sepeninggalan Sultan Hadiwijaya, akhir tahun 1852, terjadi perebutan tahta di Pajang. Putra mahkota yang bernama Pangeran Benowo disingkirkan oleh Aryo Pangiri dengan dukungan Panembahan Kudus. Alasan Panembahan Kudus adalah usia Pangeran Benowo lebih muda daripada istri Pangiri, sehingga tidak pantas menjadi raja. Pangeran Benowo yang berhati lembut merelakan tahta Pajang dikuasai Aryo Pangiri, sedangkan ia sendiri kemudian menjadi Bupati Jipang Panolan, bekas negerinya Aryo Penangsang. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan jika Aryo Pangiri mendapatkan dukungan dari Sunan Kudus. Pernyataan ini perlu dikoreksi karena Sunan Kudus sudah meninggal dunia pada tahun 1550. Ahli sejarah sepakat yang memberi dukungan adalah Panembahan Kudus, pengganti Sunan Kudus. Namun, kepemimpinan Aryo Pangiri di Pajang menimbulkan keresahan, sehingga Pangeran Benowo berusaha merebut tahta kerajaan. Apa yang menyebabkan Pangeran Benowo memberontak sehingga Pajang makin tenggelam? Simak penjelasannya sampai tuntas agar tak jadi salah tafsir. Mataram adalah wilayah di bawah kerajaan Pajang. Kiai Gede Pemanahan atau Ki Ageng Pemanahan mendapatkan hadiah alas mentawuk dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir karena perannya dalam menyingkirkan Aryo Penangsang saat terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak. Di bawah kepemimpinan Kiai Gede Pemanahan, Mataram berkembang pesat. Sultan Hadiwijaya sempat was-was dengan kemajuan Mataram, khawatir Mataram akan berontak. Namun, Kiai Gede Pemanahan menjamin dirinya tidak akan mendirikan kerajaan, entah kalau anak turunnya. Kiai Gede Pemanahan wafat pada tahun 1575 dan digantikan oleh putranya yang bernama Sutowijoyo. Sutowijoyo mengangkat dirinya sebagai seorang sultan dengan gelar Sayyidin Panotogomo, yang berarti ulama pengatur kehidupan beragama. Gelar tersebut menyiratkan bahwa Sutowijoyo telah memposisikan dirinya sebagai raja yang berdaulat penuh terhadap bumi Mataram. Dengan demikian, ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajang. Sutawijaya ini adalah tokoh yang melakukan perluasan kekuasaan di Mataram. Sutowijoyo bertekad melepaskan Mataram dari wilayah Pajang. Ia berambisi menjadi raja dengan mendirikan kerajaan yang besar. Pasca meninggalnya Kiai Gede Pemanahan, hubungan Mataram dengan Pajang mulai merenggang. Dalam tradisi kerajaan, adalah sebuah kewajiban sebagai penguasa bawahan untuk tunduk dan membayar upeti kepada rajanya. Kewajiban menghadap setiap tahun ke istana dianggap sangat penting, karena ini menjadi tolok ukur kesetiaan seorang bawahan kepada raja. Namun, Sutowijoyo sebagai raja bawahan dari Sultan Hadiwijaya tidak menunaikan kewajibannya tersebut. Ketidakpatuhan inilah yang menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis.
Mataram semakin bertambah penduduknya dalam kehidupan yang semakin maju. Konflik kedua kerajaan meruncing setelah Sutowijoyo atau Panembahan Senopati memberikan perlindungan kepada Raden Pabelan dan ayahnya Tumenggung Mayang. Raden Pabelan adalah anak dari kakak perempuan Sutowijoyo. Jadi, ia adalah keponakan dari Sutowijoyo. Sedangkan Tumenggung Mayang adalah kakak ipar Sutowijoyo. Raden Pabelan dan Tumenggung Mayang dihukum buang ke Semarang karena Raden Pabelan kedapatan masuk ke Keputren untuk bertemu dengan putri bungsu Sultan Hadiwijaya, yaitu Ratu Sekar Kedaton. Raden Pabelan bisa masuk ke Keputren berkat bantuan Tumenggung Mayang. Rombongan prajurit yang membawa Raden Pabelan dan Tumenggung Mayang diserang oleh prajurit Mataram. Keduanya disembunyikan di Mataram. Hal ini membuat Sultan Hadiwijaya marah, sehingga melahirkan perang terbuka antara Mataram dan Pajang. Pertempuran pertama antara Panembahan Senopati dan Hadiwijaya terjadi di daerah Prambanan pada tahun 1578. Secara kuantitas, pihak Pajang lebih diuntungkan karena memiliki pasukan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Mataram. Untuk melawan tentara Pajang itu, Panembahan Senopati hanya dapat mengumpulkan 800 orang Mataram di Randu Lawang. Pasukan Pajang berjumlah lebih banyak, namun mereka menderita kekalahan. Sultan Hadiwijaya semakin terguncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus, dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang saat itu berada di dekat gunung tersebut. Setelah kekalahannya di Prambanan, Sultan Hadiwijaya pergi ke daerah makam Tembayat untuk berdoa. Gagal berdoa di makam Tembayat, ia melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Namun, dalam perjalanan tersebut, Hadiwijaya terjatuh dari gajah yang menjadi tunggangannya. Setelah peristiwa tersebut, Sultan Hadiwijaya pun sakit dan tetap melanjutkan perjalanannya di atas tandu menuju Pajang. Dalam perjalanannya ke Pajang, rombongan Hadiwijaya dan pasukannya dikejar oleh pasukan Mataram. Namun, akhirnya rombongan Hadiwijaya dapat selamat sampai ke Pajang. Di kerajaan, penyakit Sultan Hadiwijaya semakin parah. Menurut Saifuddin Zuhri dalam buku berjudul Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, terbitan tahun 1979, Sultan Hadiwijaya wafat pada tahun 1582. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal dunia, terjadi permasalahan tahta di Pajang. Putra mahkota yang bernama Pangeran Benowo disingkirkan oleh kakak iparnya, yaitu Aryo Pangiri, dengan dukungan Panembahan Kudus. Alasan Panembahan Kudus adalah usia Pangeran Benowo lebih muda dari usia istri Aryo Pangiri, sehingga tidak pantas menjadi raja. Akhirnya, Pangeran Benowo disingkirkan dan menjadi Bupati Jipang. Selama memerintah Pajang, Aryo Pangiri hanya peduli pada usaha menaklukkan Mataram daripada menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini membuka kesempatan bagi Pangeran Benowo untuk merebut kembali kekuasaannya. Ia minta bantuan kepada Panembahan Senopati, yang juga memang menginginkan robohnya kerajaan Pajang maksudnya, dan sudah lebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk melepaskan daerahnya dari Pajang itu.
kerajaan Pajang diserang dari dua jurusan, dan Aryo Pangiri menyerah kepada Panembahan Sitongwati alias Sutawijaya. Pangeran Benowo pun naik tahta dan menjadi Raja Pajang selanjutnya. Perebutan tahta oleh menantu Sultan Hadiwijaya, yaitu Aryo Pangiri dan putra mahkota Pangeran Benowo, membuat kerajaan Pajang mengalami kemunduran yang berujung kepada kehancuran. Dengan wafatnya Pangeran Benowo, berakhir pula kerajaan Pajang. Selanjutnya, Pajang menjadi bawahan Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Gagak Bening, adik Sutawijaya. Dengan demikian, pada akhir abad ke-16 dan seterusnya, dapat dikatakan bahwa Mataram merupakan kerajaan satu-satunya yang menjadi kerajaan adikuasa di wilayah Jawa. Kerajaan ini terus menunjukkan hegemoninya sampai akhirnya datang Belanda yang berhasil memecah kerajaan Mataram Islam. Demikianlah teman-teman, kerajaan Pajang yang tadinya sebuah kerajaan besar di Jawa berakhir setelah terjadi perebutan tahta kerajaan. Kejadian serupa yang dialami oleh pendahulunya, yaitu kerajaan Demak. Nafsu berkuasa membuat Aryo Pangiri tak memikirkan kesejahteraan rakyat dan hanya fokus pada mengalahkan Mataram. Di sisi lain, sakit hati Pangeran Benowo yang tahtanya direbut Pangiri menyebabkan keduanya harus bertempur. Perebutan kekuasaan itu menjadi pemicu melemahnya kerajaan yang pada akhirnya malah dicaplok oleh kerajaan Mataram Islam yang sebelumnya hanya merupakan bagian dari kerajaan Pajang. Oke teman-teman, episode mendatang saya akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan mengirim melalui email misteri.verhal@gmail.com. Atau untuk teman-teman yang nggak mau ribet, tulis saja komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan sejarah atau cerita yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.